Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aulia dengan NIM 200104022, yang dimana pada kesempatan ini dalam menuntaskan mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang dimana kegiatan ini adalah untuk menuntaskan tugas UTS pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini yang akan dijelaskan mengenai 3 sub materi. Yang pertama adalah keterampilan taksonomi Bloom, dan yang kedua adalah analisis kompetensi dasar dan penyusunan kisi-kisi, dan yang ketiga ialah penyusunan instrumen tes. Untuk materi yang pertama mengenai keterampilan taksonomi Bloom. Keterampilan taksonomi Bloom di sini ialah serangkaian keterampilan kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956. Taksonomi Bloom digunakan untuk mengklasifikasikan keterampilan berpikir dalam enam tingkatan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dan enam tingkatan ini ialah yang pertama ingatan. Maksudnya di sini ialah mengingat fakta atau informasi, dan yang kedua ialah pemahaman. Maksudnya pemahaman di sini ialah memahami makna dari fakta atau informasi, dan yang ketiga adalah mengaplikasi. Maksud dari mengaplikasi di sini adalah mengaplikasikan fakta atau informasi ke dalam situasi atau konteks yang baru, dan yang keempat ialah menganalisis. Maksud menganalisis di sini adalah memecahkan fakta atau informasi ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dan mengidentifikasi hubungan antara mereka. Dan yang kelima adalah mengevaluasi. Maksud mengevaluasi di sini adalah mengevaluasi fakta atau informasi untuk membuat keputusan atau membuat penilaian. Dan yang keenam ialah kreasi. Maksudnya kreasi di sini adalah menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan fakta atau informasi. Keterampilan taksonomi Bloom sangat penting untuk dikembangkan teman-teman sekalian dalam pendidikan, karena mereka membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam dunia kerja, keterampilan ini dapat membantu seseorang untuk menjadi pemecah masalah yang lebih efektif dan inovatif. Untuk materi yang kedua di sini mengenai analisis komponen dasar dan penyusunan kisi-kisi. Analisis kompetensi dasar dan penyusunan kisi-kisi di sini merupakan langkah awal yang penting dalam merancang kurikulum atau pelajaran yang efektif. Di sini yang pertama mengenai analisis kompetensi dasar. Artinya di sini adalah proses mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus memiliki oleh siswa dalam suatu bidang studi tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, pemetaan kurikulum, dan analisis kebutuhan siswa. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk merancang materi pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua adalah penyusunan kisi-kisi. Maksudnya di sini penyusunan kisi-kisi adalah rancangan pembelajaran yang berisi daftar komponen dan subkompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam suatu bidang studi tertentu. Kisi-kisi memberikan panduan bagi guru dalam menggambarkan materi pembelajarannya, menentukan jenis dan jumlah soal, serta mengevaluasi kemampuan siswa. Biasanya seperti kisi-kisi. Langkah-langkah dalam menganalisis kompetensi dasar dan penyusunan kisi-kisi di sini meliputi yang pertama adalah identifikasi standar kompetensi dan tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah identifikasi kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah identifikasi subkompetensi yang berkaitan dengan setiap komponen kompetensi dasarnya, dan yang keempat adalah susunan kisi-kisi berdasarkan subkompetensi yang telah diidentifikasi, dan yang kelima adalah uji kisi-kisi untuk memastikan bahwa semua kompetensi dan subkompetensi tercakup dalam kisi-kisi tersebut. Dalam pembuatan kisi-kisi penting untuk memperhatikan urutan kompetensi dan subkompetensinya, tingkatan kesulitan, dan bobot nilai setiap kompetensi. Kisi-kisi yang baik akan membantu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif dan mengevaluasi kemampuan siswa secara akurat. Untuk materi selanjutnya yang terakhir di sini adalah penyusunan instrumen tes. Penyusunan instrumen tes merupakan salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Instrumen tes yang baik akan membantu guru untuk mengukur kemampuan siswa dengan akurat dan objektif. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan instrumen tes yang baik teman-temanku sekalian. Yang pertama adalah tentukan tujuan tes yang ingin dicapai. Apakah untuk mengukur pemahaman siswa, keterampilan, atau pengetahuan umum? Tujuan tes yang jelas akan membantu dalam menentukan jenis instrumen tes yang akan digunakan. Dan yang kedua adalah pilih jenis instrumen tes. Maksudnya di sini adalah pilih jenis instrumen tes yang sesuai dengan tujuan tes. Ada beberapa jenis instrumen tes seperti tes objektif, tes subjektif, dan tes praktis, dan tes kinerja. Penilaian jenis instrumen tes yang sesuai dengan kemampuan siswa yang ingin diukur. Dan yang ketiga ialah susunan kisi-kisi. Susunan kisi-kisi tes dengan mengacu pada materi pembelajaran yang telah diajarkan. Kisi-kisi tes harus mencakup semua aspek yang ingin diukur. Sesuai kisi-kisi tes berdasarkan tujuan tes dan jenis instrumen yang telah dipilih. Dan untuk yang keempat adalah susunan soal. Sesuai dengan kisi-kisi tes yang telah dibuat. Pastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan jenis instrumen tes yang dipilih dan memiliki tingkatan kesulitan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Hindari penggunaan kata-kata atau istilah yang ambigu atau sulit dipahami oleh siswa. Dan yang kelima adalah uji coba tes.
lakukan uji coba tes pada sekelompok siswa yang representatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa soal yang disusun tidak ambigu atau sulit dipahami oleh siswa, serta memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan tujuan tes dan jenis instrumen yang dipilih. Dan yang keenam adalah lakukan koreksi. Lakukan koreksi pada instrumen tes berdasarkan hasil uji coba. Korelasi yang dilakukan meliputi penyusunan soal, perbaikan tingkat kesulitan soal, dan penghapusan soal yang tidak sesuai dengan tujuan tes. Penyusunan instrumen tes yang baik membutuhkan waktu dan usaha yang cukup, namun instrumen tes yang baik akan membantu guru untuk mengukur kemampuan siswa secara akurat dan objektif. Baik, dari ketiga masuk materi yang tadi, bahwa dapat kita simpulkan di sini bahwa pembahasan yang dimulai dari taksonomi Bloom hingga penyusunan instrumen tes memiliki hubungan yang erat dalam proses pembelajaran. Taksonomi Bloom membantu guru dalam merencanakan pembelajaran dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kemudian diidentifikasi kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dan disusun kisi-kisi sebagai panduan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian atau evaluasi pembelajaran sangat penting. Penyusunan instrumen tes yang baik merupakan salah satu aspek dalam evaluasi pembelajaran. Instrumen tes yang baik dapat membantu guru untuk mengukur kemampuan siswa secara akurat dan objektif. Dalam penyusunan instrumen tes yang baik, perlu memperhatikan beberapa aspek seperti menentukan tujuan tes, memilih jenis instrumen yang sesuai, menyusun kisi-kisi tes, menyusun soal, melakukan uji coba tes, dan melakukan koreksi. Tujuan utama dari seluruh proses tersebut adalah menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi kemajuan siswa. Secara keseluruhan, penggunaan taksonomi itu belum dalam merencanakan pembelajaran dan penyusunan instrumen tes yang baik dalam proses evaluasi merupakan pembelajaran. Mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.